Sebelum menonton channel ini, pastikan subscribe ya guys. Selamat menonton. Nah, kembali lagi di channel Rumah Outer. Sekarang gua posisinya ada di base camp Rumah Outer, di mana belakang gua sudah ada kandang permanen. Beberapa minggu ke belakang, base camp Rumah Outer ini banyak peremajaan atau renovasi. Dalam renovasi tersebut memang membutuhkan banyak waktu ya Om ya. Waktu, tenaga, dan uang pastinya. Karena apa-apa semuanya pakai uang. Oke, siap. Nih, kalau masalah uang, materi, kondisinya sekarang kan lagi Covid ya Om ya. Berdampak ke semua otomatis. Semua berdampak. Tapi kan karena kita emang ada ruang lingkup Rumah Outer, ada Ya, keluarga, saling ada membantu lah. Nah, jadi katakanlah memang di sini walaupun ada dampak dari COVID-19 yang di Indonesia tersendiri sampai menyeluruh ke komunitas-komunitas atau bahkan di Rumah Outer sendiri ini masih saling tolong menolong dan membantu untuk peremajaan Rumah Outer. Nah, sekarang di depan gua nih Om, ini kan hasil dari si Boni dan si Abel ya. Ada, benar. Oke, namanya siapa Om? Kenalin dong Om. Kalau yang ini Carlo nih, yang ini Carlo nih. Nah, ini Carlo. Jenis kelaminnya apa Om? Jantan. Jantan. Oke. Nah, satu lagi Om. Ya, yang ini Damon. Nah, itu Damon katanya. Nih, oke Sama deh. sih, dua-duanya jantan. Oh, dua-duanya jantan. Dua-duanya jantan, alhamdulillahnya. Nah, di tanggal 26 Mei 2020, nah si baby ini telah hadir ya kan di keluarga Rumah Outer. Ya. Nah, saat ini kalau boleh tahu ini kan kalau gue lihat kayaknya udah melek ya Om. Ya, alhamdulillah udah mulai ini umur 1 bulan 2 hari ini. 1 bulan 2 hari udah berarti sekarang di ya lewat 2 hari aja. Iya, udah 2 hari. ya. Karena kan sekarang tanggal 28 nih. Ya. Oke. Ya, berarti ini udah. Kalau begini, Om gini nggak aja, gitu Om. Aman ini gitu kalau gitu kayak gini aman. Ah, serius. Seriusan aman ini Om. Jadi emang sih pada dasarnya owner sama owner kalau melihat apa megang outernya bukan outernya sendiri rasanya itu beda gitu. Ya, beda. Kekhawatirannya beda. Aturannya ada, cuma walau kecil segede ini ya. Tetap aja ada rasa Ngeri ya, Om, takut ya. ya. Ada rasa Tapi takut gue ya. coba dulu ya, teman-teman gue coba dulu ya, megang ya. Ini siapa Om? Ini Wah, si lucu Damon. banget ya, ini si Damon ya. Ya, Nah, oke, aku pegang. Cara pegangnya gimana Om? Ini baby nih, Pegangnya baby. lebih enak sih begini, dia lebih nyaman begini. Nah, kalau misalkan dari indukannya kan Dia mah digigit kayak gini. oh digigit ya. Itu mungkin induknya versi induknya ya. Kalau versi orang kalau Versi ownernya lebih baik kayak gini sih lebih aman ya. oh kalau versi orangnya lebih aman. Oke, ya. Kasihan juga kalau coba ya. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ngegereng Om. Gak apa-apa, itu perkenalan. Mungkin kan karena baru dipegang sama omnya juga. Oh iya. Aku coba ya. Oke deh, Om. Aku mau tanya-tanya nih Om. Ini kan udah melek ya. Udah mulai. Pada saat disatuin sama induknya, Om punya nggak pikiran buat nantinya dipisah sama induk? Pasti ada pemikiran saya mau bisa nantinya. Di usia berapa Om? Di usia ya sekitar kalau udah mandiri nih, kalau udah dia mandiri, saya akan bisa karena dia supaya induknya juga berproduksi lagi. Oh, jadi di usia mandiri nanti supaya antisipasinya induknya akan reproduksi lagi Iya, ya. betul. Jadi nggak harus semata-mata terus disatuin. Nah, gitu ya. semata-mata dia harus diambil karena dia juga harus pegang-pegang sama saya, sama bini saya, sama Oh, orang gitu. lain. Biar nantinya nggak one man. One man apa Om? One man apa ya? Itu tuh yang saya satu owner aja, nggak mau orang iya, lain. iya. Itu One man hanya suka sama satu satu orang ya. owner aja. Ada pengalaman tersendiri nggak Om Kalau tentang nggak salah outer di- yang di anggota Rumah Outer ada deh. ada ya? Salah satu yang sudah hasil breeder. Breeder, Ada. dia nggak jarang dipegang, jarang dihandle itu. Jadi Sampai kalah. usia berapa? Ya,
udah 3 bulan kali ya. Oh 4 bulan, udah berjalan 4 bulan malah. Dalam 4 bulan belum dipisahin. Belum dipisahin, jarang dihandle juga. Ya. Masih nete nggak usia segitu? Kemarin saya sempat main ke rumahnya ya, masih nete. Nggak dipisah juga kali ya. Nggak dipisah juga. Karena nggak dipisah gitu. Bener. Nete itu parah itu, kasihan siapanya? Kasihan induknya. Ya. Tapi kalau dilihat-lihat nih ya, ada owner yang udah berhasil breeding di seluruh Indonesia. Kalau otter yang udah melek dan yang lain sebagainya dipisahin gitu, bakalan kecenderungan ada kematian. Kalau dipisahin ya, kalau dipisahin mungkin dari umur segini pasti ada rentan kematian. Rentan ya. Karena harus disusui juga sih. Nah, iya. Walau dia udah bisa skip, masalah udah berpengalaman ilmu, tetap aja kalau umur segini rentan. Kalau menurut saya mendingan nanti kalau dia udah mandiri nih, di umur 2 bulan setengah lah, jangan udah mulai mandiri nih. Mulai saya bisa. Oke. Ya berarti memang kondisinya memang tetap harus dipisah untuk reproduksi lagi biar dia juga nggak jadi galak sama saya nanti dan sama orang lain. Nah, oke. Om, kalau gula dipisah terus berdampak ke pakan nggak Om nanti Om? Kan otomatis banyak Om. Ya, iya itu otomatis udah resikonya owner. Nah, resikonya iya, siap makit. Ya, siap makit. Tanggung resikonya untuk pakannya ya. Iya. Otomatis akan bertambah. Dari 2 ekor hanya sepasang ada 2 ekor lahir lagi berarti ada 4 ekor. Ya, kurang lebih biayanya bisa dikalkulasi sendiri ya. Di video sebelumnya juga udah dikalkulasi berapa harga berapa untuk pakan 1 ekor itu dalam 1 bulan berapa. Nah, ini Om ada kepikiran nggak Om untuk dijual? Aduh, untuk kepikiran dijual, walau saya nggak punya duit juga ya. Mohon maaf nih ya. Ya, oke. Banyak sih emang yang nanya yang DM, motornya dijual nggak? Motornya dijual. Untuk saat ini dan untuk malah sampai gede, sampai dia mempunyai anak, saya nggak akan jual. Nah, oke. Itu berarti komitmen ya Om? Iya, kecuali harganya lebih mahal. Masih Om. Enggak lah, pada intinya memang kita membreeding kan, nanti kalau misalkan udah reproduksi banyak, ada beberapa persen yang akan kita lepas liarkan di alam. Tapi dengan satu catatan, untuk melepas liarkan di alam kan nggak cuma satu ekor aja enggak. Karena ini hewan koloni ya. Ya koloni minimal kan ya 2 lah, 3 lah. Itu untuk ini, dan itu juga melalui tahap-tahap observasi dan yang sebagainya ya. Nggak semata-mata dia galak nih, kita udah taruh kandang, lepasin. Kita lepasin, kita kasihan. Ya, emang dia lepas ke alam ya, hidup tapi saat itu. antara bisa hidup apa enggak ya? Iya. Bisa survive atau enggak itu karena hewan otter itu koloni. Ya, nggak mungkin dia ketemu otter langsung akut, nggak mungkin kan? Iya, Bisa jadi dia diserang. malah dimusuhin kan? Siap. Nah ini Om nih, kayaknya udah harus balik lagi ke kandang ya, kita nggak boleh juga. Kasihan juga karena kan harus banyak. Emang hewan itu lucu sih ya, apalagi si baby kayak gini ada kalau dilihatnya lucu ya Om ya. Lucu Om. Pada dasarnya ya kasihan lah kalau masih umur segini untuk dimainin terus. Lebih baik sama induknya ya. Nah, karena memang nggak boleh lama-lama ya Om Jaya. Ini kasihan juga, walaupun lucu tetap harus sama induknya coba nih. Ayo Om kita taruh Om. Coba Om taruh Om. Jangan Om dah, saya aja yang naruh ya. Ya kan enak. Induknya dendam sama gua. Taruh dulu nih ya. Kita lihat. Induknya nggak lepas ya Om ya kalau pas dikeluarin itu ya? Nggak lepas gitu ya. Ini kalau yang ini nih, nih kita lihat yang sebelah. Yang sebelah. Ya memang di sini kondisinya ada 2 pasang. Yang 1 pasang ini memang belum reproduksi. Jantannya gede banget. Oh, aku gemes. Cuman ya ini masih belajar untuk breeding. Dimana memang harus benar-benar kita bisa melestarikan hewan otter jenis masa kecil, ya kan? Om Jai udah Om Jai? A few moments later. Om Jai udah belum ya? Udah tuh, oke siap. Nah, dan akhirnya Carlo dan Damon ditaruh kembali ke kandang bersama induknya. Aduh, duduk lagi kita Om di sini Om. Nah Om, Carlo sama Damon udah di kandang nih Om. Nah, itu harus disusui terus ya Om ya sama induknya. Iya, karena emang jam nyusunya juga. Ya, udah jam-jam segini memang harus disusui. Nah, Om, ngomong-ngomong soal identitas ya. Kita bicaranya identitas ya. Kalau induknya
itu kemarin itu belum lama ini kita sudah kasih identitas. Di mana di rumah otter sudah mengasih identitas kepada induknya berupa KTP. Nah, dan di KTP itu sudah tertera ada number chip. Dan alhamdulillah Om Jai sendiri sudah mendaftarkan dan mendata hewan kepemilikan di KSDA ya Om ya. Nah, sekarang saya sendiri dari perwakilan rumah otter mau kasih sesuatu nih buat Om. Waduh, apa itu? Apa itu ya? Jadi gini Om, kalau kebanyakan owner di seluruh Indonesia tentang membreeding otter dan breeding itu cukup sulit, Benar-benar. dan kita harus menghargai, istilahnya itu kita harus mengapresiasi kepada ownernya, kepada otternya, ya kan? Dimana memang kita berhasil, karena berhasil untuk membreeding itu adalah suatu kebanggaan. Kalau yang kemarin, kalau kemarin itu pembahasannya harus bangga dalam terhadap memelihara otter, tapi sekarang bangga terhadap berhasilnya breeding otter sendiri karena cukup sulit ya kan. Om Jai, ngomong-ngomong soal memasangkan atau sepasang indukan otter, gue mau tahu dong Om. Mungkin teman-teman pengen tahu ya asal usulnya Abel sama Boni nih Om. Kalau Abel itu dapat dari mana sih Om? Kalau Abel dapat hibahan dari Tante Christine. Oh, dapat hibahan dari Tante Christine. Kalau Boni emang punya istri, alhamdulillahnya. Kalau Boni Boni punya istri. Kalau Boni punya istrinya Om Jai. Memang dikip dari kecil lah kalau Boni ya. Kalau Boni emang dikip dari kecil, dari dia masih menyusui dia dikip sama Bini. Berarti si Abel ini dapat dari hibahan, dan si ownernya sendiri menghibahkan karena ada sesuatu alasan gitu loh. Kalau boleh tahu waktu itu alasannya apa sih Om? Alasannya satu nih ya, Abel nggak bisa diem dan nggak betah di kandang. Oh, gitu. Wah, sekandang kandang tebal apapun dia masih bisa lolos. Oh gitu. Iya, masih bisa lolos. Oke. Gue sih pernah lihat gitu video-video si Abel meloloskan diri dari kandang ataupun dari pet cargo, mungkin ada ya Om? Ada. Lebih ekstrim. Bisa lolos dari pet cargo dengan sendirinya. Nah itu itu membuat kita yang jadiin tantangan pada saat menerima hibah itu. Nah pada saat terima hibahnya Abel, punya kepikiran nggak bakalan bisa dikip atau enggak, dan punya kepikiran bakalan seperti ini gitu menghasilkan anak gitu. Pikiran bisa dikip apa enggak, makanya saya lihat dulu. Saya nggak tiba-tiba langsung saya terima hibahan itu. Saya lihat dulu karakternya kayak gimana, sama orang kayak gimana. Alhamdulillah Abel pas pertama kali saya keep langsung mau saya gendong. Oh gitu. Alhamdulillah, walau dia teriak-teriak ya di kandang karena emang nggak betah, dia biasanya free room. Oh gitu. Nah kalau untuk si Boni Om, Boni kan infonya dapat diadop sama istri dari kecil. Dapat dari mana sih Om? Dari itu seller itu. Beli ya? Beli itu emang karena belum yang breeding belum banyak. Otomatis dia seller. Oh gitu. Oke. Jadi memang kita semua owner juga nggak memungkiri dengan adanya pembelian otter, ya kan? Di Indonesia, dicatat ya, di Indonesia. Tapi kan tujuannya jelas. Tujuannya jelas. Kita untuk apa? Bukan untuk senang-senang aja. Siap. Nah, sekarang sudah ada Carlo dan Damon. Kalau untuk Carlo Damon ini, apakah ownernya yang pertama, yang siapa sih tadi? Kak Christine. Ownernya Abel itu akan mendapatkan jatah dari anak ini. Apa ada kesepakatan sebelumnya atau gimana? Enggak sih, dia nggak ada kesepakatan. Tapi kan inisiatif saya sendiri ya. Karena dia sudah mengasihkan katanya hewan kesayangannya kepada saya, dan Abel melahirkan Carlo Damon, saya udah menawarin ke Kak Christine. Oh, gini. Dengan inisiatifnya Om Jai, ngasih tahu informasi ke owner yang pertama Abel. Nah, di owner yang pertama ini udah dikasih tahu, dan memang jawabannya untuk saat ini dia belum siap karena emang ownernya Abel juga lagi hamil. Ini unik. Jadi tanggal 2 sebulan yang lalu lahiran lah dari Carlo Damon. Indukannya adalah Abel dan Boni. Di sisi lain, Kamawar, istrinya Om Jai, lagi proses hamil, ya kan. Nah, 2 hari yang lalu Om Jai telepon untuk menawarkan Carlo Damon untuk di keep sama owner pertamanya. Ternyata owner pertamanya juga lagi proses hamil. Nah ini memang
suatu apa namanya ya, rezeki dari lah, berkat tersendiri. Nah, berkah tersendiri di mana memang semuanya di luar dugaan. Oke, berarti memang Kak Christine belum siap dan Om Jai saat ini sepenuhnya dipercaya untuk Saya ngekip dulu aja. Tapi suatu saat ya nanti Kak Christine emang udah siap untuk mau ngekip lagi, saya dengan besar hati untuk mengasihkan. Dia mau minta 2 juga saya kasihkan. Oh, karena iya. dia udah benar-benar ngasih kepercayaan saya, waktu kesayangannya diikip sama saya. dari awal sampai, Sampai sekarang saat ini. ya, saat ini ya. Jadi memang itu nanti tinggal kesepakatan owner antar owner. Tapi untuk di rule-nya di rumah outer ini hibah itu sebetulnya sudah ada. Maaf Tapi ya Om, alhamdulillah, jangan semata-mata udah dihibah kasarnya gratis gitu ya. 1-2 hari emang masih ngasih kabar tadi, Om mau makan, tapi sebulan kemudian nggak ada, tiba-tiba matinya itu nggak dijelasin Om, tiba-tiba mati aja begitu kan. Oke. Kadang owner pertamanya jadi sedih Om, sedihnya karena apa ya? Ya waktu kesayangannya udah dihibahin gitu loh. ya. Tiba-tiba dikabarin dan mendadak mati. Ya. Jadi alangkah lebih baiknya ada kejujuran di Ada antara. kejujuran, benar. Tapi kan sebetulnya kalau di rule-nya rumah outer sendiri kan, kalau yang Om Jai tahu kan dari mulai Kak Christine hibah Abel ke Om Jai sendiri kan sudah ada rule-nya. Ada rule-nya. Dan rule-nya itu juga disepakati. Disepakati, Di mana memang ada data informasi tentang KTP dan lain sebagainya, itu kan sudah ada. Sudah ada. Cuman memang itu individunya dari rumah outer ya, antar owner. Kalau masih ada kesepakatan baik tidaknya, ya itu tinggal tergantung dari individu. Tapi kalau memang sampai ada kasus yang berlebih kelanjutan, mungkin ya tidak hanya sampai di situ aja, Iya, mungkin Om ya. Dan saya juga lagi nunggu nih, katanya Kak Christine mau datang ke sini. Nah, mau ngeliat babynya. Kak Christine ditunggu tuh, ownernya Abel mau lihat babynya. Tapi kalau bisa suruh gendong Abelnya kali ya. Tantangan Kak Christine. Itu tantangan buat Kak Christine karena memang dulu Abel nggak pernah mau digendong katanya kan. Nah, dan saat ini gua sebagai perwakilan rumah outer mau kasih apresiasi nih Om. Ya apresiasinya ini untuk outernya, penghargaan ini juga untuk ownernya, di mana memang ownernya sudah ya apa namanya, sudah benar-benar merawat dengan baik dan benar gitu ya Om. Alhamdulillah, walaupun kondisinya naik, turun, Naik. tengah, naik, turun itu Ya, sudah biasa lah dalam sudah kehidupan. biasa dalam kehidupan. Oke. Men, mana men? Makasih. Kameramen gue baik. Ini Om, mohon diterima. Ini Om ya, mohon diterima. Ini penghargaan dari rumah outer, di mana setiap owner outer yang berhasil breeding dan memang kondisinya di sana harus ada identitas tersebutlah yang membuat outernya sendiri bangga dan benar-benar malah bahkan sangat menyayangi ke depannya ya. Untuk data sertifikat keterangan lahir ini, datanya itu dokumen hidup, di mana dokumen itu bisa direvisi ketika memang harus ada revisi. Dan ini tertera ada number ya. Kalau yang si Carlo adalah nomor 1 karena memang belum keluarnya 1 ya. Nomor 1 adalah pada saat dia keluar itu pertama. Nomor 2 adalah anak yang kedua. Itu maksudnya keluar di yang keduanya itu. Dan di sini ada F1 itu keterangannya adalah keturunan pertama, ya kan, keturunan dari yang pertama. Nah, D adalah inisial dari rumah outer, inisial dari rumah outer individunya. Dan RO adalah rumah outer. 2020 dituruninnya sertifikat ini di tahun 2020. Ini mohon diterima oleh Om Jai. Sebelum saya terima ini, saya banyak terima kasih nih sebelumnya atas apresiasinya kepada rumah outer kepada saya. Siap, oke. Saya terima nih ya. Nah, siap diterima. Dan di sini berhubung sertifikat ini mengidentifikasi atau mengidentitaskan si outernya yang berhasil breeding, itu memang ada kewajibannya tersendiri untuk memasangkan chip ke outernya, ya kan? Karena memang itu untuk tanda pengenal, di mana memang tanda pengenal itu ya bukan semata-mata menyakiti ya Om ya. Iya, bukan Karena ada ya di luar sana banyak, waduh saya tidak tidak mau deh pasang chip dan lain sebagainya gitu kan. Banyak yang kayak gitu, katanya outer dipasang chip juga siap dirilis. Nah. Kita dipasangin chip nggak semata-mata langsung datang ke dokter langsung minta dipasangin, enggak. Nah, kita konsultasi dulu. Itu Pihak BKSDA, jangkanya pihak dokter dulu, nggak cepat lah. Jangkanya juga lama ya Om ya. Lumayan lama. Kita hampir mau 5 bulan loh. Itu untuk konsultasi gimana caranya
ada pembeda di antara otter liar dan otter yang dipelihara. Dan memang silsilahnya inilah yang memperkuat kita untuk di dunia otter dalam membreeding gitu loh. Induknya ada, identitasnya. Bahkan mungkin nanti kita akan ambilkan contoh surat yang sudah data kepemilikan ya. Kita bicara data kepemilikan ya, bukan untuk data izin penangkaran. Berbeda di mana. Nah, untuk izin penangkaran juga untuk saat ini Rumah Otter sedang lagi dalam proses. Dalam proses. Berkat doa teman-teman, arahan dari manapun, terus komentar-komentar dari manapun tentang izin dan lain sebagainya, Rumah Otter saat ini sedang mengurus gimana caranya untuk perizinan penangkaran. Kalau menurut saya pribadi ya lebih baik cari tahu dulu nih ke BKSDA setempat, karena kan BKSDA setempat juga ngasih statement itu berbeda-beda. Mendingan cari tahu dulu, konsultasi dulu. Kalau emang di Rumah Otter emang seperti ini, seperti yang saya lakukan gitu. Ya. Nah, dipasang itulah. Di Rumah Otter ada rule-nya. Ada rule-nya. Silahkan kalian untuk mengambil rules dari Rumah Otter, mengikuti atau lain sebagainya. Itu nggak jadi masalah. Nah, kalau misalkan mempunyai statement sendiri, ya itu pun nggak jadi masalah. Gitu. Kita juga. Pada intinya kita dalam satu hobi kita saling mengingatkan, rules dan lain sebagainya, kita saling menghormati. Nah, pada saat rule yang sudah ada ini, ya mungkin ini yang kita untuk saat ini kita bisa kasih ke teman-teman dari Rumah Otter yang berhasil. Dan teman-teman yang lainnya jangan patah semangat untuk membreedingkan otter. Ya, saya juga begitu, Om. Nah, iya. Jadi gini. Oh, Om ketawa ya? Enggak, karena Om sudah lama dan Abel baru saya keep. Abel udah lahiran. Abel udah lahiran. Om belum. Nah, jadi... Harusnya harus sering dicengin kayaknya, Om. Abel kan sering dicengin ya sama Om terus nih. Okay. Abel lahiran, padahal itu anak dari mana kali itu? Gua juga sebagai owner juga dari Zero juga belum berhasil, tapi pada dasarnya gue nggak akan patah semangat tentang adanya breeding otter. Temen gue aja berhasil, masa gue nggak? Nah itu. Ya kan? Apalagi satu tempat ya. Apalagi satu tempat, satu hobi satu tempat. Nggak akan yang namanya gue kaget, Om. Gue kira keluar, Om. Anjir. Tuh lihat tuh keluar kali, gue kaget gue. Kalau indukannya keluar berabe, gue bisa kabur. Memang. Dendam dia sama gue. Oke, jadi gue nggak akan patah semangat untuk membreedingan otter gue gitu. Tetap gue semangat walaupun gimana pun caranya, bertahun-tahun gue lalui. Ya cocok nggak cocok itu urusan rezeki ya masing-masing. Karena kita juga membreeding otter mencari solusi nih. Banyak yang di luar sana yang mau adopt otter. Om adopt otter di mana? Om adopt otter di mana? Emang untuk saat ini Rumah Otter belum bisa. Nanti Rumah Otter suatu saat udah legal, kita udah memproduksi banyak anak-anak otter. Nah, otomatis yang mau adopt otter juga, baby otter atau nanti udah mandiri bisa ke Rumah Otter. Nah, iya benar. Memang saat ini banyak yang adopsi. Kalau untuk saat ini kan tingkatnya jual beli ya, Om ya. Jual beli untuk saat ini. Banyak yang nanya ke Rumah Otter, memang belum bisa untuk mohon maaf bukannya solusinya kita wah jadi nanti sombong dan sebagainya, bukan. Karena memang solusinya kan ada tahapannya. Nah, di sini sertifikat SKL sudah diterima sama Om Jai. Sebelumnya saya dengan berbangga hati untuk mengasih apresiasi ini ke Om Jai. Kedepannya sukses terus Om Jai, sukses juga untuk keluarga dan dalam nanti ya kan, dalam nanti kedepannya Rumah Otter bisa mengurus semua izinnya. Mohon doanya teman-teman, karena nggak segampang itu, nggak semudah itu. Setelah dipelajari bareng-bareng sama teman-teman di Rumah Otter ini, ada tahapan-tahapan tertentu yang harus kita lalui, dan itu menurut gua pribadi cukup banyak PR. Banyak PR dalam artian ya harus banyak waktu, tenaga, materi juga harus banyak-banyak yang dikeluarkan. Nah, doain juga nih buat teman-teman nih, sekarang lagi proses bikin kandang akuarium niatnya. Nah, di Rumah Otter lagi proses bikin kandang akuarium. Nah, selebihnya ini hanya untuk motivasi teman-teman. Kalau memang teman-teman mempunyai lahan yang layak, yang luas dan lain sebagainya, kalau teman-teman mau mau membreeding dan mau untuk supaya otter tidak punah, ya caranya seperti ini. Ini nanti kita mau bikin kolam renang buat nanti suatu saat nanti
yang piara otter, bingung mau main kemana atau ke Curug Bosan, bisa ke rumah otter mainnya nanti. Oh gitu. Nah, gua akan pamit undur diri. Terima kasih waktunya Om Jai. Sama-sama Om. Nah, terima kasih Om. Nah, Kalau yang mau main-main ke rumah otter bisa kok. Bisa, Datang aja kontak. ke sini, nanti kontak ke Ke DM aja rumah otter. ya DM dari Rumah Otter. Nah, jangan lupa subscribe juga channel ini untuk jadikan channel ini konten sharing otter jenis cakar kecil yang lebih baik. Salam Rumah Otter. Bersama kita lestarikan